Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Bapak Dr. Christian Wiradeni Momer SEME selaku dosen pembimbing 1. Dan yang terhormat, Ibu Wida Aristanti SAPMAP selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Hairani dengan NIM 17124220084, jurusan Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, izinkan saya untuk memulai presentasi mengenai seminar proposal untuk penelitian saya yang berjudul Evaluasi Program Magang Generasi Bertalenta atau Magenta dalam menarik dan mempertahankan kandidat berkualitas di perumpungan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yang merupakan pendahuluan, bab 2 merupakan kajian pustaka, dan yang terakhir ada bab 3 atau metodologi penelitian. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 1 terlebih dahulu, yang di sini ada latar belakang. Latar belakang yang akan saya teliti itu merupakan mengenai magang. Magang merupakan sebuah strategi yang efektif untuk mendapatkan pengalaman kerja secara langsung di bidang profesional dalam meningkatkan daya saing. Karena sesuai yang ada di gambar, berdasarkan data BPS, sebanyak 16% dari jumlah pengangguran yang ada di Indonesia merupakan pengangguran muda atau youth unemployment sekitar 15-24 tahun. Oleh karena itu, pengangguran yang ada di Indonesia memerlukan pengalaman kerja yang profesional untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Dengan demikian, salah satu upaya pemerintah dalam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang berkolaborasi dengan FHCI atau Forum Human Capital Indonesia membentuk sebuah program yang bernama Program Magang Generasi Bertalenta atau MAGENTA. Program Magenta ini memiliki tujuan untuk menunjang individu dalam mendapatkan pengalaman kerja di perusahaan multinasional dengan bekal pengalaman kerja secara langsung. Nah, salah satu mitra Magenta yaitu Perumbulok yang merupakan tempat peneliti untuk mengambil data mengenai bagaimana program ini berjalan di Perumbulok. Kemudian program Magenta di Perumbulok ini sudah berjalan dengan baik dimulai dari tahun 2023. Namun, sebagai sebuah program, perlu adanya evaluasi untuk mengetahui bagaimana kesesuaian program dengan tujuan awal. Selanjutnya, karena dalam kenyataannya program Magenta di Perumbulok ini masih banyak mengalami turnover peserta yang tinggi dan beberapa permasalahan lainnya seperti kesenjangan antara latar belakang peserta dan juga pekerjaan yang dilakukannya atau yang bernama skill mismatch. Oleh karena itu, peneliti ini memfokuskan pada bagaimana program Magenta ini dapat menarik serta mempertahankan kandidat yang berkualitas hingga akhir masa periode atau untuk retensi kandidat berkualitas yang kemudian akan diangkat menjadi karyawan. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana penerapan program Magenta di Perumbulok ini dalam menarik serta mempertahankan kandidat berkualitas. Kedua, apa faktor yang menyebabkan terjadinya turnover peserta Magenta di Perumbulok hingga tidak menyelesaikan periode magang hingga akhir. Ketiga, ada bagaimana mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi dan latar belakang peserta magang dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir, bagaimana mengevaluasi peran dan keterlibatan peserta Magenta atau magang generasi bertalenta dalam proyek strategis yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu menganalisis penerapan program Magenta di Perumbulok dalam menarik serta mempertahankan kandidat yang berkualitas. Tujuan penelitian yang kedua itu untuk menganalisis faktor penyebab mengapa tingginya tingkat turnover peserta Magenta di Perumbulok.
Dan tujuan penelitian yang ketiga ada mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi dan latar belakang peserta magang dengan kebutuhan perusahaan. Nah, yang terakhir ada tujuan penelitian yang keempat, itu mengevaluasi peran dan keterlibatan peserta magang dalam proyek strategis perusahaan yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama ada evaluasi program, yang kedua ada manajemen sumber daya manusia atau SDM, dan yang ketiga ada program magang. Yang pertama di sini ada evaluasi program. Sebuah program yang sudah berjalan tentunya memerlukan adanya perbaikan untuk kedepannya. Metode yang digunakan dalam menganalisis atau mengetahui itu merupakan evaluasi. Metode metode ini yang dinamakan metode evaluasi. Penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi et al. Tahun 2021 ini juga menyatakan bahwa evaluasi ini merupakan bentuk program dalam mengukur tingkat keberhasilan program yang pada hasil akhirnya digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan sebuah program. Nah, evaluasi program sendiri memiliki 6 model, diantaranya ada discrepancy evaluation atau mengukur kesenjangan antara tujuan dan juga hasil. Yang kedua ada CIPP. CIPP ini menganalisis dengan 4 aspek. C-nya itu konteks, I-nya input, P-nya proses, dan P yang terakhir ini produk. Nah, yang ketiga ada responsive evaluation. Ini berfokus pada aktivitas program dan yang bersifat fleksibel. Yang keempat ada formatif sumatif. Jika untuk formatif, ini dilakukan selama program berlangsung. Jadi selama program berlangsung, adanya evaluasi. Sedangkan untuk sumatif, ini dilakukan, sumatif ini evaluasi yang dilakukan setelah program berlangsung sebagai hasil akhir. Nah, selanjutnya ada measurement model atau pengukuran kuantitatif sebuah objek yang akan diteliti. Nah, yang terakhir ada goal free evaluation yang berfokus pada dampak aktual program terhadap audiensnya. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia yang merupakan kajian teori yang kedua. Manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM ini terbagi dari 2 bagian, yaitu rekrutmen dan juga kandidat berkualitas. Strategi rekrutmen dan seleksi ini menjadi urgensi dalam manajemen sumber daya manusia, karena proses ini merupakan proses strategis yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja yang didapat, apakah sesuai dengan kriteria perusahaan atau kriteria yang perusahaan butuhkan. Nah, dengan proses rekrutmen dan seleksi yang baik dan juga transparan tentunya dapat mendapatkan kandidat yang berkualitas atau kandidat yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Dengan adanya sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia yang baik, dapat membangun pegawai yang berkualitas untuk kedepannya dan menjadi retensi kebaikan pegawai untuk kedepannya. Dan yang terakhir, teori yang terakhir yaitu teori program magang dengan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa banyaknya pengangguran muda yang tidak memiliki pengalaman kerja di bidang profesional di lingkungan profesional juga memunculkan kepentingan dibentuknya sebuah program magang untuk mahasiswa atau fresh graduate. Program magang ini merupakan strategi efektif dalam mempercepat proses transisi dari dunia pendidikan seperti mahasiswa ke dunia kerja atau dunia yang profesional dengan mendapatkan keterampilan secara teknis karena telah terjun langsung dan serta individu ini mendapatkan soft skill yang dibutuhkan pada lingkungan kerja. Selanjutnya, di sini ada 6 penelitian terdahulu. Yang pertama, yang paling relevan,
yaitu dari Raditya Abdul Aziz tahun 2025 dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Magang Generasi Bertalenta BUMN Batch 1 menggunakan metode Kirkpatrick, studi kasus pada peserta magang di Perum Perumnas. Ini fokusnya pada evaluasi program Magenta, metode Kirkpatrick, tingkat keberhasilan, serta efektivitas program. Yang kedua ada Citra Meisara Asril, Amirudil Mustari Lamada tahun 2023 dengan judul Evaluasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM menggunakan model CIPP. Fokusnya pada evaluasi program MBKM dengan menggunakan model CIPP. Yang ketiga ada Gina Putri Rusmayadi Rayasha Ramadhani Putri Hari Wibowo tahun 2023 dengan judul Manajemen Talenta dalam Meningkatkan Kualitas Karyawan Magang yang berfokus pada manajemen talenta, kandidat berkualitas, dan juga rekrutmen. Selanjutnya ada MD Mubarak Karim et al. Tahun 2021 dengan judul Conceptual Framework of Recruitment and Selection Process dengan fokusnya pada efektivitas sistem rekrutmen, kandidat berkualitas, manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Selanjutnya ada Alfinatun Nur Rizkiah Muhammad Husnu Milad tahun 2025 dengan judul Strategi Rekrutmen dan Seleksi Magang dalam Membentuk Talent Pipeline. Fokusnya pada strategi rekrutmen, kemudian seleksi magang, talent pipeline, talenta berkualitas, dan juga kesesuaian peserta magang. Kesesuaian peserta magang dengan latar belakang pendidikan yang ada pada individu tersebut. Selanjutnya, ada Natasha Fahmi Ekarista Iwan Sukoco et al. Tahun 2024 dengan judul Evaluasi Program Pelatihan Berbasis E-Learning pada Karyawan Magang Marketing PTX tahun 2023 dengan fokusnya pada talenta berkualitas, strategi employer, branding, evaluasi, dan juga motivasi. Kemudian ada research gap dan novelty dari penelitian ini. Yang pertama ada gapnya. Jika penelitian terdahulu fokusnya pada efektivitas pelatihan magang secara umum, efektivitas magang keseluruhan dari awal hingga akhir, namun belum ada studi yang mengevaluasi magang generasi bertalenta atau Magenta ini dari aspek rekrutmen dan juga retensi kandidat berkualitas, spesifiknya di Perumbulok mengenai turnover peserta dan masalah-masalah yang ada di Perumbulok mengenai program Magenta ini. Kedua, ada novelty atau kebaruan. Pendekatan ini tuh dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus kontekstual, deskriptif, dan evaluasi program berbasis SDM di Perumbulok. Nah, karena adanya program ini memiliki tujuan untuk strategi pengelolaan talenta organisasi dan juga retensi peserta hingga akhir masa periode berakhir. Oke, selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Sini ada 5 poin di dalamnya. Yang pertama, atau nomor 1 itu pendekatan. Pendekatan yang digunakan ini menggunakan kualitatif, studi kasus, deskriptif. Yang kedua, ada populasi dan sampel yang digunakan, yaitu peserta Magenta di Perumbulok dengan memenuhi beberapa kualifikasi, kemudian pembimbing atau mentor, dan yang terakhir ada pengelola program Magenta di Perumbulok. Selanjutnya yang ketiga, teknik pengumpulan data. Sini ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan sampel berupa penanggung jawab program Magenta, mentor Magenta, dan peserta Magenta yang sesuai dengan kriteria. Kemudian observasi. Observasi ini dilakukan secara langsung di perusahaan tempat penelitian yaitu Perumbulok karena peneliti juga masih melakukan magang di Perumbulok. Kemudian yang terakhir berupa dokumentasi selama penelitian berlangsung. Selanjutnya yang keempat ada teknik keabsahan data. Ini terbagi menjadi 3. Ada triangulasi sumber, waktu, dan juga teknik. Yang pertama ada triangulasi sumber. Triangulasi ini berdasarkan sumber dengan membandingkan informasi atau dokumen-dokumen yang diperoleh. Sedangkan triangulasi teknik dengan
Ini dengan memverifikasi kebenarannya melalui menggunakan beberapa metode atau teknik yang dilakukan. Cara berbeda. Yang terakhir ada triangulasi waktu yang merupakan cara untuk memverifikasi data dengan teknik atau metode yang sama, namun waktu dan situasi yang berbeda. Dan yang terakhir ada analisis data. Sini terbagi dengan 3 bagian juga. Yang pertama itu ada reduksi data. Reduksi data. Reduksi data ini merupakan proses penyeleksi informasi untuk mengelompokkan secara jelas dan juga terarah. Kemudian ada penyajian data. Penyajian data ini merupakan tahapan penampilan informasi secara sistematif dan juga untuk mudah dipahami dan mempermudah penarikan kesimpulan bagi peneliti. Dan yang terakhir itu ada verifikasi data. Verifikasi data ini merupakan proses pengumpulan data yang telah diperoleh. Kemudian peneliti ini menarik pemahaman makna dari data tersebut. Selanjutnya ada sampel penelitian. Data penelitian yang diperoleh oleh peneliti ini dengan menggunakan metode non-probability sampling. Non-probability sampling ini merupakan teknik yang tidak semua populasinya mendapatkan peluang yang sama untuk menjadi sampel. Sedangkan dengan menggunakan metode pengambilan sampel purposive sampling. Sedangkan kalau purposive sampling ini adalah pengambilan sampel atau individu yang sesuai dengan kriteria yang diperlukan oleh penelitian. Seperti penelitian saat ini, saya saya menggunakan peserta Magenta Perumbulok sebanyak 60%, kemudian penanggung jawab program Magenta Perumbulok 20%, dan yang terakhir ada pembimbing atau mentor Magenta Perumbulok sebanyak 20%. Baik, sekian presentasi mengenai penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.